Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore buat Anda, mahasiswa Fakultas Hukum Unri, mata kuliah Etika Penyelenggara Negara. Pada sore ini saya akan menyampaikan materi melalui video. Materi ini adalah silabus ke-6 dengan judul Etika Politik Pemerintahan. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah tuntas membahas tentang apa itu etika, apa itu moral, serta apa yang menjadi titik persinggungan hubungan antara etika, moral, serta hukum. Maka pada sore ini kita akan berbicara tentang etika politik pemerintahan. Kalau kita kaitkan dengan definisi etika, maka sudah barang tentu kita ketahui bersama bahwa etika itu adalah suatu moral atau nilai dasar yang terkandung di dalam adat, kebudayaan, dan juga sikap-sikap fitrah yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan indikator atau tataran daripada ukuran etika itu sendiri adalah kesusilaan, kemudian norma, dan juga tentu tidak bisa dipisahkan dari yuridis ataupun hukum. Kita ketahui bersama bahwa politik itu adalah cara memperoleh, menjalankan, dan mempertahankan kekuasaan. Jadi karena di dalamnya ada cara, maka cara itu rumusannya bukan hanya soal legal atau tidak legal. Kaitannya bukan cuma soal pantas dan benar secara hukum atau tidak. Tapi kalau berbicara tentang cara, maka indikatornya juga adalah etis atau tidak etis, bermoral atau tidak bermoral. Maka sehingga masuklah kaitan etika dan politik, apalagi dalam pelaksanaan pemerintahan. Di Indonesia kita mengetahui bahwa penyelenggara pemerintahan itu dibagi kepada dua kelompok. Pertama, penyelenggara pemerintahan yang sifatnya jabatan publik. Yang kedua, penyelenggara pemerintahan yang sifatnya jabatan politis. Kalau penyelenggara pemerintahan yang sifatnya jabatan publik, maka itu adalah karir yang dilalui seseorang di dalam penyelenggaraan pemerintahan sampai dia kepada titik karir yang paling tinggi. Kalau di dalam pemerintahan daerah, maka instrumennya adalah mulai dari dasar catatan dia sebagai pegawai negeri sipil, sampai kemudian dia memegang jabatan tertentu di dalam struktural, maka itu semua adalah jabatan publik. Sekretaris daerah, kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, sampai kepada level camat, itu adalah jabatan publik. Tapi yang kedua ada jabatan politik. Apa maksudnya jabatan politik itu? Dia mendapatkan wewenang dan kekuasaan itu karena melalui sebuah sebuah kontestasi politik. Dia mendapatkan tersebut melalui sebuah proses demokrasi, dipilih oleh orang-orang yang mempunyai mandat. Siapa yang mempunyai mandat? Tentu dia adalah rakyat. Maka kalau kita buat klasifikasi, jabatan politik yang kita maksud itu kepala desa, kemudian bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, sampai kepada presiden dan juga para menteri. Karena presiden itu adalah jabatan politik, maka otomatis pembantu-pembantu presiden juga adalah jabatan politik. Nah, para penyelenggara negara tersebut, para pelaksana pemerintahan tersebut, dalam memperoleh kekuasaan, dalam menjalankan kekuasaan, dan juga mempertahankan kekuasaan, atau yang kita sebut itu sebagai politik, tataran yang harus mereka
jadikan indikator bukan hanya soal legal atau tidak legal, sah secara hukum atau tidak sah secara hukum, tapi yang harus jadi indikator patokan bagi mereka adalah etis atau tidak etis, layak secara moral atau tidak layak secara moral. Ya. Kemudian kalau kita sebut dan atau kalau kita tanya apa arti dan etika politik itu sendiri, jawabannya adalah yaitu cara-cara yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan, menjalankan, dan mempertahankan kekuasaan berdasarkan moral, berdasarkan kebiasaan, dan juga berdasarkan budi pekerti yang baik. Karena etika itu ya hasilnya baik dan tidak baik. Maka kalau ditanya apa itu arti etika politik, jawabannya adalah cara yang dilakukan seseorang secara etis untuk memperoleh, mempertahankan, dan menjalankan kekuasaan. Karena begini, setiap hari elit politik itu menjalankan fungsi-fungsi politiknya. Setiap hari elit politik itu menjalankan aktivitas-aktivitas politiknya. Seorang presiden, dia menyampaikan gagasan dan melaksanakan pengelolaan pemerintahan, berarti dia sedang berpolitik dalam tanda kutip melaksanakan kekuasaan. Sebelumnya dia ikut kontestasi untuk menjadi penguasa, dia sedang berpolitik. Kemudian di saat menjabat dalam jabatan politik tersebut, dia mendapatkan tekanan, dia mendapatkan kritikan, dia mendapatkan sanggahan dari pihak oposisi, dan dia berusaha untuk menangkis tersebut, maka dia sedang berusaha untuk mempertahankan kekuasaan. Nah, etika berbicara dalam konteks pantas atau tidak pantas cara-cara dilakukan untuk memperoleh, mempertahankan, dan juga melaksanakan kekuasaan. Baik atau tidak baik. Ya, jadi kadang-kadang ada kebijakan pemerintah itu secara politis benar secara yuridis, tapi tidak benar secara etis. Ya, atau misalnya ada yang benar secara yuridis tapi dipandang tidak etis oleh masyarakat. Kenapa? Karena pertama melihat imbas atau apa yang akan terjadi akibat itu, satu. Yang kedua, melihat dari segi layaknya itu dilakukan oleh seorang pejabat politik atau tidak. Maka sekali lagi saya sampaikan, yang disebut dengan etika politik adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh, mempertahankan, dan menjalankan kekuasaan, apakah etis atau tidak, baik atau tidak, layak atau tidak. Nah, itu yang menjadi stressing pembahasan kita yang pertama. Yang kedua, implementasi etika politik di Indonesia. Berarti penerapan etika politik di Indonesia. Di awal tadi saya sudah singgung bahwa ada dua jenis jabatan pemerintahan di Indonesia. Pertama jabatan publik, yang kedua jabatan politik. Nah, apa implementasi dari etika politik terhadap dua jenis jabatan ini? Implementasinya adalah dibuatnya kode etik penyelenggara negara dalam setiap instansi. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ini, semua penyelenggara negara atau semua pelaksana kekuasaan negara itu punya kode etik. Misalnya, kalau kita larikan dulu ke konsep yuridis, ya kan? Karena kan Indonesia mempunyai konsep trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, ketiga kamar ini dia punya kode etik tersendiri. Eksekutif dia punya kode etik, legislatif
dia punya kode etik, yudikatif dia juga punya kode etik. Oke, misalnya yudikatif, siapa-siapa orang-orang yang berperan atau lembaga mana yang berperan dalam yudikatif ini. Kita runtut misalnya mulai dari Mahkamah Konstitusi, mulai dari kemudian Mahkamah Agung, ya, sampai 4 kamar peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung, ya. Kemudian apalagi ada kejaksaan, ada komisi yudisial, kemudian ada aparat perangkat-perangkat penegak hukum, ada polisi, ada KPK dan yang lain-lain. Itu semua punya kode etik. Ada kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada kode etik Kejaksaan Agung Republik Indonesia, ada kode etik Hakim Mahkamah Konstitusi, ada kode etik Hakim Mahkamah Agung, ada kode etik Komisioner Komisi Yudisial, ada kode etik Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi dalam tataran yang lain pun, misalnya dalam konteks pimpinan lembaga negara non undang-undang dasar atau pimpinan lembaga negara non konstitusi seperti KPU misalnya, itu komisionernya juga punya kode etik. Contoh, sebenarnya sah-sah saja kalau ketua KPU itu bertemu dengan calon kepala daerah atau misalnya dengan pimpinan partai politik. Tapi secara kode etik, secara etis itu tidak dibenarkan. Kalau kau ketua KPU, jangan kau bertemu dengan pimpinan partai politik. Jangan kau bertemu dengan calon kepala daerah. Itu melanggar kode etik. Ya. Nah, itu dalam konteks yudikatifnya. Nah, di dalam tataran legislatif kita juga mengenal ada namanya kode etik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Makanya salah satu alat kelengkapan dewan di DPR RI atau di DPRD provinsi, kabupaten, kota, kita namanya mengenal ada Mahkamah Kehormatan. Fungsi Mahkamah Kehormatan itu apa? Dia itu adalah memeriksa, menyelidiki, dan juga memutuskan serta mengadili pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota dewan. Jadi artinya implementasi etika politik itu salah satunya adalah dengan adanya kode etik yang dirumuskan oleh negara dalam setiap lembaga yang menjalankan kekuasaan di Indonesia. Begitu juga dengan eksekutif. Ya. Dalam tataran presiden sampai ke kepala desa dan juga perangkat-perangkatnya, itu semua punya kode etik. Apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti tidak boleh dilakukan. Maka fungsi daripada kode etik ini adalah selain dia representasi daripada norma kesopanan, norma kebiasaan, dia juga adalah bahagian dari pendamping peraturan yang sudah dirumuskan di dalam bernegara tentang tugas pokok dan fungsi setiap alat kekuasaan negara. Sudah ada undang-undang apa itu tugas presiden, apa itu tugas menteri, ada undang-undang Mahkamah Agung, ada undang-undang kejaksaan, ada undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada undang-undang Tentara Nasional Indonesia dan segala macamnya. Maka diharapkan dengan adanya kode etik secara khusus ini menjadi pendamping dan pengawas bagi setiap penguasa dan pimpinan alat lembaga kekuasaan negara untuk merasa diawasi dan juga merasa ada yang memfilter atau ada yang membatasi gerak-geriknya. Jadi meminjam istilah Utrecht, ya, meminjam istilah Utrecht, kekuasaan yang dilakukan secara sewenang-wenang, ya, maka itu potensinya besar untuk diselewengkan. Jadi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam kekuasaan, maka perlu kode etik. Maka setiap lembaga negara, baik ya lembaga negara di bidang eksekutif, lembaga negara di bidang legislatif, dan lembaga negara di bidang yudikatif, itu dianjurkan dan diharuskan untuk mempunyai kode etik.
Oke, kemudian yang ketiga, eh, apa ini? Penegakan, ya, penegakan kode etik, penegakan etika politik di Indonesia. Bagaimana sebenarnya penegakan etika politik di Indonesia? Jadi, karena sudah ada implementasi etika politik dalam kode etik, ya, maka ternyata kode etik itu juga melahirkan sanksi. Kode etik itu melahirkan sanksi. Nah, sebelum kita sampai kepada pembahasan sanksi, ternyata di setiap institusi negara ada kamar khusus yang ditunjuk untuk menyelenggarakan kode etik tersebut. Di Polri ada namanya Divisi Propam. Apa fungsi Divisi Propam ini? Divisi Propam ini fungsinya adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran etik anggota Kepolisian Republik Indonesia. Di kalangan aparatur sipil negara ada namanya inspektorat. Inspektorat ini juga tugasnya sama, memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran etik yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. Begitu juga di Mahkamah Agung ada hakim-hakim, ya, yang memang diawasi pergerakannya. Bahkan kita punya Komisi Yudisial yang secara khusus memberikan tugas pokok dan fungsinya untuk mengawasi kinerja hakim dan juga melakukan penelusuran terhadap kode etik yang dilakukan oleh seorang hakim. Kemudian juga di kejaksaan, kita ingat kasus Jaksa Pinangki yang terjerat kasus Joko Chandra. Itu sebelum dia dibawa ke ranah hukum, dia diputus oleh Dewan Etik Kejaksaan. Jadi artinya penegakan etika politik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia itu dua. Pertama, adanya lembaga khusus yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran etik. Satu. Yang kedua, adanya sanksi. Jadi tidak main-main. Kalau seorang polisi melakukan tindak pidana, karena dia polisi, dia bukan militer, dia sipil, maka soal tindak pidana itu akan diputus oleh hakim di pengadilan, ya kan? Tapi apakah seseorang itu dengan tindak pidananya dia akan dipecat dari institusi kepolisian? Maka itu yang memutus adalah Divisi Propam. Orang yang ada di Propam yang menilai apakah pelanggaran itu berat, ringan, atau pelanggaran sedang. Jadi kalau endingnya sudah pelanggaran berat, maka itu akan sampai kepada sanksi pemecatan dari institusi yang bersangkutan. Artinya apa? Kalau kita bicara tentang penegakan etika politik di Indonesia, maka ada dua konsep. Pertama, adanya institusi yang ditunjuk oleh negara untuk menangani pelanggaran etik. Yang kedua, ada sanksi yang diberikan oleh negara dalam bentuk pelanggaran etik. Ya, tapi Anda harus ingat, semua sanksi yang diberikan oleh komisi etik tersebut, baik di Divisi Propam Polri atau inspektorat di ASN atau apalah namanya di institusi lain, ada sanksi yang lebih besar, ada sanksi yang lebih luar biasa dari semua sanksi itu. Sanksi apa itu? Sanksi sosial. Ya, kalau seseorang sudah dipidana atau mungkin kasusnya tersangka, apalagi dia adalah pejabat publik atau pejabat politik, kemudian dia melakukan pelanggaran hukum, misalnya dia melakukan tindak pidana, selain sanksi secara hukum, dia juga punya sanksi etis. Sanksi etis yang paling tinggi adalah sanksi sosial. Dia akan dicap orang selama-lamanya mempunyai cacat karena secara etis
tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara negara. Jadi, saudara-saudara sekalian, saya simpulkan etika politik itu adalah cara yang dilakukan dalam memperoleh, menjalankan, dan mempertahankan kekuasaan yang baik dan benar secara etis. Yang kedua, implementasi etika politik di dalam Indonesia atau di Indonesia itu dilaksanakan dengan adanya komite etik atau institusi etik yang ditunjuk oleh negara untuk mengawasi dan juga melihat dan mengkontrol etika para penyelenggara negara. Kemudian penegakan etika politik di Indonesia itu adalah adanya sanksi yang diberikan secara etik kepada orang yang melakukan pelanggaran etik. Sanksinya berupa pemecatan, bisa jadi dia tidak mendapatkan haknya, tapi yang paling tinggi sanksi itu adalah sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat sebagai pemilik tertinggi mandat dan juga pemilik sah negara kita ini secara konstitusi. Jadi ini video kita, mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa kita buat dalam forum-forum lain, dan saya harap Anda kalau mau tidak apa-apa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar Anda. Terima kasih, selamat sore, sukses untuk Anda, jaga terus kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.